Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia yang bising. Dunia yang bising sehingga kami seringkali kesulitan untuk mendengar suara-Mu, ya Tuhan. Pagi hari ini kami kembali diingatkan melalui pujian ini, bahwa kami diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Oleh karena itulah, kami rindu mendengar suara-Mu, Tuhan. Kami rindu Engkau memanggil kami datang ke hadapan-Mu. Sekarang saat kami hendak mendengar firman-Mu, kami mohon Engkau menenangkan badai di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menangkap suara-Mu dengan jelas. Buka mata kami untuk melihat kebenaran-Mu. Buka telinga kami untuk mendengar apa yang ingin Kau sampaikan. Dan lembutkanlah hati kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan mengubahkan hidup kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami rindu mengenal Engkau lebih dalam. Kami rindu berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat celah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya suara-Mu yang terdengar, dan hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bersukacita pagi hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu beribadah di tempat ini, dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, sepanjang bulan November ini kita belajar tentang bagaimana hidup di tengah hidup sebagai terang Kristus di dunia digital, ya. Kita tadi seperti yang CLV katakan, dunia digital itu bukanlah sesuatu yang asing. Kita ada di dalam dunia digital, ya. Ketika kita misalnya ketinggalan HP kita udah kayak mati gaya gitu, ya. Kalau istri saya bilang mati gaya gitu kalau udah nggak bawa handphone gitu. Dunia digital dekat dengan kita, dan hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat-sangat relevan bagi zaman kita, yaitu jejak digital, ya, jejak digital. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Kita baca sama-sama, ya, nggak usah lihat di handphone, taruh handphonenya, kita fokus pada firman Tuhan hari ini. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12, kita baca sama-sama, ya. Beginilah firman Tuhan. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari. Bapak Ibu, saya pernah mendengar kisah nyata dari seorang teman. Seorang teman ini sudah bekerja gitu, ya, sudah cukup berumur, dan dia juga bisa terbilang orang yang intelek gitu, ya, orang yang cerdas serta berpendidikan. Satu hari Bapak Ibu, teman saya ini kesel dengan atasannya gitu, ya. Dan karena dia saking keselnya, kemudian dia membuat sebuah status. Waktu itu masih zamannya Facebook gitu, ya, masih banyak yang pakai Facebook. Nah, di Facebook dia membuat sebuah status yang isinya seperti ini Bapak Ibu. Atasan saya itu kayak kodok bangkong gitu, ya, cuma bisa teriak tapi tidak mengerti apa-apa. Dia berkata begitu, ya. Ia tidak menyebut nama, tetapi semua orang kantornya tahu
siapa yang dia maksud itu ya. Dia menulis atasan saya itu kayak kodok bangkong. Bapak Ibu tahu ya kodok bangkong ya, kodok yang besar itu suaranya kenceng gitu Bapak Ibu. Nah dia menyamakan atasannya itu kayak kodok bangkong. Cuma bisa teriak tapi tidak mengerti apa-apa. Bapak Ibu, waktu berlalu, ia tetap bekerja seperti biasa. Dan dia sudah lupa Bapak Ibu tentang statusnya itu ya. Sudah status yang pernah dia tulis itu dia sudah lupa. Satu hari Bapak Ibu, atasannya itu, atasan tempat dia bekerja itu yang dia maksud dalam status ini, satu hari add friend di Facebook gitu ya. Dia menambahkan pertemanan di Facebook gitu. Sang teman saya ini begitu tahu, oh atasan saya nih, langsung save gitu ya, langsung terima pertemanannya gitu. Nah, Bapak Ibu, tanpa berpikir panjang dia langsung terima pertemanan itu. Tapi Bapak Ibu, beberapa hari kemudian ia dipanggil di ruang personalia atau HRD gitu ya. Waktu dipanggil, di atas meja ada sebuah kertas. Kertasnya isi tangkapan layar atau screenshot status Facebook yang dulu dia pernah buat itu. Kemudian di sebelahnya ada satu kertas lagi. Tidak banyak penjelasan. Sampingnya kertas itu berisi surat. Sebuah keputusan dari pimpinan perusahaan tempat ia bekerja. Ia dipecat. Ia dipecat Bapak Ibu. Bapak Ibu, ia keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk gitu ya. Malu, menyesal, dan tidak percaya hal sekecil itu bisa menghancurkan pekerjaannya. Waktu dia balik ke tempat kerjanya, teman-temannya ada apa gitu. Dia kuyu gitu ya, lesu gitu. Dia kata bahwa, oh saya diberhentikan gitu. Kenapa? Dia terdiam gitu ya. Lalu dia cerita bahwa itu status dia yang lama gitu. Bapak Ibu, dengan sangat menyesal, dia berkata satu kalimat yang sampai sekarang saya masih ingat. Saya sudah lupa dengan status yang saya buat itu, tetapi internet gak lupa. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi ya. Dia berkata dengan nada yang sangat menyesal, saya sudah lupa dengan status yang saya buat itu, tapi ternyata internet gak lupa. Ya, internet gak lupa. Ia kehilangan pekerjaannya bukan karena malas, bukan karena ia tidak kompeten, tetapi karena satu kalimat bodoh yang pernah ia tulis di dunia digital, Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak dari kita mungkin berpikir dunia digital itu dunia maya, dunia semu gitu ya. Tempat yang bebas, tempat di mana kita bisa curhat sebebas-bebasnya tanpa peduli apa-apa, tanpa dampak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya dunia digital itu nyata. Senyata dunia kita saat ini. Dunia digital itu nyata dan dunia digital itu bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Dunia digital bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Dan yang lebih menyedihkan Bapak Ibu, dunia digital kadang bukan hanya mengubah, tapi juga menghancurkan hidup seseorang. Bapak Ibu tahu beberapa waktu yang lalu, mungkin Bapak Ibu juga mengikutinya. Ada kasus bunuh diri ya di sebuah universitas di Bali, Universitas Udayana. Seorang mahasiswa ditemukan meninggal dunia karena diduga bunuh diri, loncat gitu ya. Nah, dia diduga bunuh diri karena bullying atau perundungan yang dialaminya dari teman-temannya, diduga gitu ya. Penyebabnya masih diperiksa. Tapi Bapak Ibu tahu setelah kematiannya muncul tangkapan layar atau screenshot dari percakapan sebuah grup. Di sana terlihat beberapa temannya tuh mengolok-olok, menertawakan dan merendahkan dia. Bapak Ibu tahu itu ada yang tulis bunuh diri kok loncat dari lantai 2, nggak asik gitu. Maksudnya kurang tinggi gitu ya. Terus ada lagi yang ngomong apa lagi gitu, nahan tawa gua anjir gitu ya. Terus segala macam gitu. Nah, celakanya screenshot ini kemudian bocor Bapak Ibu. Bocor. Mungkin bagi mereka itu hanya bercanda, hanya obrolan singkat di dunia digital. Sesuatu yang dianggap tidak serius. Tangkapan layar itu kemudian bocor kesebar ke publik. Masyarakat marah, media sosial meledak. Nama para pelaku perundungan itu viral Bapak Ibu. Mereka membuat video minta maaf. Tapi semuanya itu sudah telat Bapak Ibu. Mereka dihujat, dikecam. Bahkan sebagian, ya saya bayangin mungkin kayak Alan gitu lagi ambil itu lagi jadi koas gitu ya. Dan kasus itu membuat dia dikenakan sanksi dari kampus dan rumah sakit tempat dia praktek.
Bapak Ibu, sekali lagi kita diingatkan apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, apa yang kita komentari, semuanya itu meninggalkan jejak, Bapak Ibu. Jejak digital. Dan jejak itu tidak pernah benar-benar hilang. Tidak pernah benar-benar hilang. Satu kalimat bisa membawa pengaruh yang besar sekali. Satu posting kita, satu unggahan kita bisa menguatkan seseorang. Tapi satu unggahan kita juga bisa menghancurkan hidup orang lain. Kita bisa saja menghapus postingan, menonaktifkan akun, mencoba melupakan. Tapi dunia digital tidak pernah benar-benar lupa, Bapak Ibu. Setiap kata, setiap gambar, setiap emosi yang kita keluarkan bisa tersimpan, bisa tersebar, dan bisa muncul kembali sewaktu-waktu di waktu yang tidak kita duga. Dan ini yang lebih menakutkan, Bapak Ibu. Jejak digital itu bukan hanya bicara tentang siapa kita dulu, tetapi juga bagaimana orang memandang kita sekarang. Jejak digital tidak hanya berbicara tentang siapa kita dulu, tetapi juga bagaimana orang memandang kita sekarang. Di dunia digital, satu kesalahan bisa membuat orang melupakan 1000 kebaikan. Satu kesalahan. Nah, disinilah bahayanya, Bapak Ibu. Dunia digital memberikan kita kebebasan sebesar-besarnya, tapi juga tanggung jawab yang tidak kalah besar, Bapak Ibu. Satu klik bisa menyalakan terang, satu klik juga bisa menebah kegelapan. Pertanyaannya, jejak seperti apa yang sedang kita tinggalkan hari ini? Jejak digital apa yang sedang kita tinggalkan hari ini? Apakah jejak itu membawa terang Kristus? Atau justru jejak yang justru menodai nama Tuhan? Bapak Ibu, 2 kisah tadi mengingatkan kita bahwa persoalan sebenarnya bukan hanya dunia digitalnya, tetapi pada hati manusia di balik layar itu. Ya, kecerobohan, ya mungkin kita ceroboh, amarah, ego, keinginan untuk menonjolkan diri, itu yang seringkali membuat orang jatuh. Jadi di dalam ayat itu Rasul Petrus menasehati jemaat pada zamannya itu, ya. Dia menasehati jemaat yang pada zaman itu agar berhati-hati dalam hidup mereka di tengah dunia. Dunia sekarang, dunia sekitar mereka sedang memperhatikan setiap langkah mereka. Rasul Petrus menasehati jemaat pada saat itu. Bagi Petrus, kehidupan orang percaya itu bukan tentang apa yang kita imani saja, tapi juga bagaimana kita hidup. Ia tahu bahwa dunia di sekitar jemaat waktu itu sering salah paham, ya, terhadap iman Kristen. Orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang non-Yahudi menuduh mereka jahat, sesat, bahkan pemberontakan. Padahal mereka tuh hanya cuma berusaha setia kepada Kristus, Bapak Ibu. Karena itu Petrus ngomong kepada jemaat saat itu, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya apa? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Bapak Ibu, secara tidak langsung Rasul Petrus hendak mengatakan kepada kita saat ini semua yang hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah dunia digital, hati-hati, hati-hati dengan jejak hidupmu. Karena dunia sedang memperhatikan. Bagi orang percaya, setiap tindakan adalah kesaksian. Bukan hanya kata-kata atau pengakuan iman yang penting, tapi juga bagaimana kita hidup dari hari ke hari di tengah-tengah dunia yang belum mengenal Allah. Bapak Ibu, jemaat penerima surat 1 Petrus tadi hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Kristus. Bapak Ibu, mereka bukan orang berpengaruh, ya, bukan kaum bangsawan, bukan pemegang kuasa. Sebagian besar dari mereka itu orang biasa. Bahkan banyak di antara mereka itu adalah budak, pekerja rendahan. Di mata masyarakat saat itu, pengikut Kristus itu dianggap aneh. Mereka menolak menyembah dewa-dewa, mereka tidak ikut pesta penyembahan berhala, mereka menolak menyebut kaisar sebagai Tuhan. Karena itu mereka dianggap aneh, dianggap orang yang tidak setia pada negara, orang yang memberontak terhadap adat, bahkan dianggap berbahaya bagi ketertiban umum. Bapak Ibu, apapun yang mereka lakukan selalu diperhatikan. Setiap kesalahan kecil bisa jadi fitnah. Nah, itulah sebabnya Petrus menasehati jemaat itu. Saudara-saudara,
Supaya jangan kejadian seperti itu, ayo kamu yang hidup sebagai pendatang dan perantau, jauhkan dirimu dari keinginan-keinginan daging. Jauhkan dirimu dari keinginan yang berjuang melawan jiwa. Pesan Petrus sederhana tapi sangat tajam. Dunia boleh menilai, dunia bisa menilai kita, tetapi biarkan yang mereka lihat dari hidupmu adalah kebaikan semata-mata. Bapak Ibu, dunia boleh melihat atau menilai, tapi biarlah yang mereka lihat dari hidupmu kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu, kalau kita jujur, hidup seperti yang Petrus ajarkan itu nggak mudah, bukan? Ya, nggak mudah gitu kan? Menjaga hati, menjaga perkataan, menjaga perbuatan kita di tengah dunia yang keras, apalagi di tengah dunia digital yang begitu cepat menghakimi, bukan? Bukan perkara mudah. Kita pernah semua tergelincir. Bapak Ibu, waktu pilkada di Jakarta, ketika saya masih tinggal di Jakarta, saya pun pernah tergelincir, Bapak Ibu. Ya, saya dikenal oleh teman-teman saya sebagai salah satu penggemar garis keras dari salah satu calon gitu ya. Nah, kita semua pernah tergelincir, pernah menulis sesuatu yang mungkin seharusnya tidak kita tulis, pernah komen sesuatu tanpa pikir panjang. Nah, kita mungkin, Bapak Ibu, celakanya ini, kita mungkin bisa menghapus postingan kita, tapi kita tidak bisa menghapus penyesalan dalam hati kita. Dunia digital tidak pernah lupa. Sekali ditulis, sulit dihapus. Meski akun bisa ditutup, jejaknya bisa tersebar luas. Banyak kali kejadian, bukan? Sudah dihapus, sudah ditutup, tapi orang sudah sempat ambil screenshotnya. Dan screenshot itu disebar luas dan disimpan tanpa putus, Bapak Ibu. Disebar, diingat terus. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya merefleksikannya. Bukankah dosa juga seperti itu, Bapak Ibu? Ya, dosa seperti itu. Ia meninggalkan jejak di hati kita, di pikiran kita, di relasi, bahkan di hadapan Allah. Dan Bapak Ibu, tidak ada tombol delete. Tidak ada tombol delete, bukan untuk dosa kita. Kita tidak bisa melupakan rasa bersalah kita. Kita bisa mencoba melupakannya, tapi hati kita tetap mengingatnya. Dan di hadapan Allah yang Maha Kudus, kalau internet saja tidak bisa melupakan, bagaimana kita yang di hadapan Allah yang kudus, setiap dosa kita tercatat jelas di hadapannya. Bapak Ibu, dalam sebuah buku yang berjudul The 3D Gospel, Ministry in Guilt, Shame and Fear Cultures, Jason Georges, pengarang buku ini, menjelaskan bahwa dosa itu tidak hanya membuat kita bersalah, merasa bersalah gitu ya, tapi juga membuat kita malu dan takut, Bapak Ibu ya. Dosa tidak hanya membuat kita merasa bersalah, tapi juga membuat kita malu dan takut, Bapak Ibu ya. Ada 3 hal yang mengikat manusia itu: rasa bersalah, rasa malu, rasa takut. Kita bersalah karena kita tahu kita melanggar hukum Allah. Kita malu karena dosa menelanjangi kita. Kita takut karena sadar ada konsekuensi, ada hukuman bagi kita. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ini, saya merefleksikan pada dunia digital ini ya. Dunia digital memperkuat ketiga hal itu ya. Memperkuat ketiga hal itu. Ia membuat orang bersalah karena satu kesalahan bisa tersebar luas. Satu kesalahan bisa membuat orang melupakan 1000 kebaikan kita. Ia membuat orang malu, bukan? Karena aib pribadi bisa jadi konsumsi publik. Dan ia membuat orang takut, bukan? Karena masa lalu bisa muncul sewaktu-waktu, kapan saja, menghancurkan masa depan seseorang. Dunia digital memperkuat hal ini. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca kisah nyata yang sangat menyedihkan tentang seorang anak muda yang menjadi korban kejahatan digital. Bapak Ibu, seorang anak muda ini mengira dia sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Ya, tiba-tiba dia dapat chat, kemudian dia lihat, foto profilnya cantik nih, gitu ya. Nah, karena dia jomblo, dia lalu coba menjalin hubungan. Percakapan itu berlangsung akrab, hangat, dan ia merasa diperhatikan. Namun Bapak Ibu tahu, belakangan wanita ini yang dia kira wanita,
Ternyata itu akun palsu milik seorang pria yang berniat jahat. Wanita ini yang dia kira temannya, yang dia kira seorang wanita cantik yang dia ingin dekati gitu. Satu hari mengirimi dia foto telanjang. Cewek ini ya, wanita tadi ya, mengirimi dia foto telanjang. Kemudian wanita tersebut minta, kamu dong kirim juga dong foto kamu. Lalu Bapak Ibu tahu, sang pemuda itu kirimin fotonya. Langsung direkam. Lalu sang pelaku mengancam akan menyebarkan foto dan videonya ke publik kalau ia tidak membayar sejumlah uang. Bapak Ibu, pemuda itu ketakutan, malu, bingung harus berbuat apa. Ia nggak berani cerita kepada siapa-siapa. Dalam tekanan begitu kuat, ia kehilangan harapan. Akhirnya dia bunuh diri, Bapak Ibu. Bunuh diri. Banyak kali kasus yang seperti ini terjadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu search aja di internet, sextortion. Jadi menggunakan seks untuk memeras seseorang. Bapak Ibu, dunia digital bisa menjadi tempat di mana dosa melalui rasa bersalah, malu dan takut itu berusaha menghancurkan manusia. Dunia digital, saya ulangi, melalui rasa bersalah, malu dan takut itu berusaha menghancurkan manusia. Kejahatan tidak hanya bersembunyi di balik topeng wajah kita saja, tapi juga di balik layar ponsel. Bapak Ibu, disitulah kita seharusnya sadar, bukan hanya teknologi yang berbahaya, tetapi hati manusia yang sudah rusak oleh dosa juga. Namun Bapak Ibu, di tengah-tengah kegelapan itulah Injil menjadi kabar yang sungguh baik. Nah, inilah berita Injil itu, Bapak Ibu. Apa yang tidak bisa dihapus oleh tangan manusia, saya ulangi Bapak Ibu, apa yang tidak bisa dihapus oleh tangan manusia, dihapus oleh darah Kristus. Dunia menyimpan jejak dosa, tetapi salib menghapus catatan itu. Dunia mengingat kesalahan kita, tetapi Allah melupakan, karena dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus menanggung semuanya. Kalau tadi saya katakan ada 3 bahaya yang terbesar tadi, rasa bersalah. Tuhan Yesus menanggung rasa bersalah kita supaya kita dibenarkan. Ia menanggung malu kita. Bapak Ibu, waktu MSK Penata Layan yang malam, Ko Edi ngomong sama saya gitu ya. Dia bilang, Pak So, saya baru tahu loh, ternyata Tuhan Yesus itu disalib telanjang ya. Bapak Ibu tahu, ini foto-foto itu cuman untuk supaya tidak vulgar. Sesungguhnya Tuhan Yesus itu disalib telanjang. Untuk apa dia disalib telanjang? Dia disalib telanjang menanggung malu kita. Ia menanggung takut kita di atas kayu salib supaya kita hidup dalam damai sejahtera dan keberanian yang baru untuk datang kepadanya. Bapak Ibu, Rasul Petrus yang menulis surat tadi, dia juga tahu apa artinya memiliki rekam jejak yang memalukan. Bapak Ibu ingat, ia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Sebuah jejak yang tidak mungkin ia hapus. Kamu pemimpin umat, kamu pemimpin para murid, tapi kamu menyangkal Yesus 3 kali. Semua orang tahu, Bapak Ibu, dan itu tidak bisa dihapus dari masa lalunya. Dia punya rekam jejak yang memalukan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mempermalukan Petrus, melainkan menemuinya, meneguhkan kasihnya, memulihkan panggilannya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan hanya menghapus jejak dosa Petrus, tapi Tuhan Yesus memberikan dia jejak yang baru. Jejak yang baru. Dari mulut yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, kini keluar perkataan yang dicatat dalam surat yang kita baca tadi. Keluar perkataan-perkataan yang membangun jemaat Tuhan. Dari mulut yang pernah menyangkal itu. Bapak Ibu, itu juga yang berlaku untuk kita, Bapak Ibu. Kita yang sudah dihapus jejak dosanya oleh Tuhan. Kita semua yang sudah mendapati penebusan daripada Tuhan Yesus. Bagi kita juga bisa meninggalkan jejak yang baik.
Hal yang sama juga berlaku bagi kita hari ini. Kita bisa meninggalkan jejak yang baik. Bapak Ibu, bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus yang sempurna hidup dalam kita. Kita tidak lagi dikuasai rasa bersalah, rasa malu dan rasa takut di dalam Kristus. Kita sudah dibebaskan. Jejak hidup kita sekarang, perhatikan Bapak Ibu, jejak hidup kita sekarang adalah cerminan dari kasih karunia yang telah kita terima. Jejak hidup kita sekarang itu kasih karunia yang telah kita terima. Bapak Ibu, kalau begitu, bila Kristus sudah menghapus jejak dosa kita, tugas kita sekarang adalah meninggalkan jejak kasih dan terang Kristus di dunia ini. Dunia digital itu berbicara mengenai hidup orang percaya, bukan hanya tentang apa yang sudah dihapus oleh Tuhan, tetapi apa yang sekarang sedang Ia tulis melalui hidup kita. Dunia digital yang mempengaruhi hidup orang percaya. Hidup orang percaya bukan hanya tentang apa yang sudah dihapus oleh Tuhan, tetapi tentang apa yang sekarang sedang Ia tulis melalui hidup kita. Itulah panggilan hidup kita saat ini, menjadi surat Kristus yang terbuka di dunia digital. Kalau dulu orang melihat perbuatan kita sehari-hari, sekarang Bapak Ibu, mereka juga bisa melihat dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi lebih banyak orang membaca hidup kita, surat yang terbuka Kristus itu tadi, melalui apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, apa yang kita komentari di dunia digital. Dunia boleh berubah, tapi misi kita tetap sama, memuliakan Allah melalui cara hidup yang mencerminkan kasih Kristus itu. Panggilan kita sekarang itu, Bapak Ibu, meninggalkan jejak terang, jejak kasih di dunia digital bukan berarti bahwa kita semua harus jadi pengkhotbah online, content creator. Enggak, Bapak Ibu. Meninggalkan jejak kasih Tuhan itu bukan hanya bicara tentang kamu jadi content creator rohani, pengkhotbah online, bukan. Tidak semua orang dipanggil untuk seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, setiap orang tuh dipanggil untuk memancarkan terang Kristus di dunia kecil kita, Bapak Ibu, di lingkungan kecil kita, di ruang kecil tempat kita hadir. Itu bisa berupa status WhatsApp. Bapak Ibu tahu, istri saya kadang-kadang download cuplikan khotbah, cuplikan lagu rohani di TikTok gitu ya. Kemudian diupdate status gitu. Bapak Ibu tahu banyak teman-temannya yang kontak, wah Lin, makasih ya, status kamu menguatkan aku, status kamu menguatkan aku. Bapak Ibu, kita bisa melakukannya melalui status WhatsApp, melalui komentar-komentar di IG gitu ya, percakapan grup keluarga. Misalnya kita di sini yang punya keluarga yang sebagian besar belum percaya Tuhan Yesus, kita bisa meninggalkan jejak kasih kita itu melalui komentar-komentar yang positif di grup keluarga, respon berita yang viral. Nah, Bapak Ibu, saya mau memberikan langkah-langkah praktis ya. Yang pertama, Bapak Ibu, tahanlah jari sebelum mengetik. Kalau dulu bilang mulutmu harimaumu, sekarang apa Bapak Ibu? Jarimu harimaumu, ya. Tahanlah jari kita sebelum mengetik. Minggu lalu Randy sudah ngomong, tahan ya, Tuhan, apakah harus aku ngomong? Gitu ya. Nah, seperti itu juga Bapak Ibu. Orang yang bijak berhenti sejenak dan bertanya, apakah status atau yang akan saya upload ini membangun atau justru melukai? Bapak Ibu, kadang kesaksian terbesar itu bukan dari apa yang kita ucapkan, tetapi dari hal yang kita tahan, kita tulis, tidak jadi kita tulis, kita memilih untuk diam, kita memilih untuk berdoa. Itu yang jadi kesaksian, Bapak Ibu. Yang kedua, membagikan sesuatu yang meneguhkan. Dunia ini sekarang ini bising. Dunia dipenuhi dengan kecemasan. Dunia dipenuhi dengan caci maki, berita-berita duka, berita-berita negatif. Tapi anak Tuhan bisa menabur harapan, membagikan sesuatu yang meneguhkan. Mungkin lewat tadi lagu, ayat yang meneguhkan, satu kutipan yang
satu kisah yang menyentuh hati. Kita tidak tahu Bapak Ibu siapa yang membaca, tapi Tuhan tahu siapa yang Ia ingin jamah melalui postingan kita Bapak Ibu. Yang ketiga, menghadirkan kasih di dalam kolom komentar. Dunia digital itu menjadi tempat perang kata, bukan? Ya, wah, langsung ngomong, situ ngerti, situ bodoh, situ apa? Banyak kata-kata kasar yang terjadi di dunia digital. Saat orang lain menyerang, kita bisa memilih untuk menjawab dengan lembut atau bahkan mendoakan mereka. Kasih tidak selalu dibalas dengan argumentasi, kadang cukup dengan sikap tenang. Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus lewat hidup otentik. Bagikan kisah hidupmu yang otentik itu di dunia digital. Ya, dunia digital. Saya berulang kali ngomong di media sosial saya bahwa saya dulu kecanduan pornografi. Dan Bapak Ibu tahu, banyak sekali orang yang mengalami pergumulan yang sama. Yang terakhir Bapak Ibu, menggunakan media sosial untuk melayani. Bapak Ibu bisa menggunakan bisa mengingatkan teman yang sedang berduka, mengirim pesan pribadi untuk menguatkan, menggunakan kemampuan kita menulis, desain, musik, video untuk memberkati orang lain, ya, memberkati orang lain. Dunia digital adalah ladang misi yang luas. Kita hanya perlu dengan setia menabur kasih, menabur terang di tempat kita. Setiap kali kita klik tombol send, submit, kirim, kita sebenarnya sedang menulis sesuatu dalam sejarah iman kita. Kita sedang meninggalkan bukan hanya jejak digital, tapi juga jejak rohani. Doa saya Bapak Ibu, setiap jejak yang kita tinggalkan, itu boleh menjadi pantulan kasih Tuhan. Pantulan terang Tuhan. Jejak yang menghangatkan, bukan yang menyakiti. Jejak yang memulihkan, bukan yang menghancurkan. Jejak yang membuat dunia berkata, melalui orang ini aku melihat terang Kristus Bapak Ibu. Kita bisa lakukan itu di dunia digital kita. Bapak Ibu, saya akan menutup khotbah ini dengan dua kisah nyata yang saling melengkapi. Satu terjadi di balik layar dunia digital, satu lagi di kehidupan yang nyata. Tapi kedua-duanya berbicara tentang hal yang sama. Kasih Kristus yang mampu mengubahkan. Bapak Ibu, suatu malam seorang pendeta habis pulang pelayanan, sudah larut malam, ya. Dia membuka ponselnya, lalu dia melihat ada sebuah pesan yang masuk. Bapak Ibu, pesan itu dari seseorang yang sama sekali tidak ia kenal. Pesannya singkat, tapi membuat dia terdiam. Isinya begini, Bapak Ibu, dia berkata ini isinya ya. Pak Pendeta, saya nggak tahu apakah Bapak masih ingat saya atau mungkin kenal saya. Tapi setahun yang lalu, dia bilang, saya hampir bunuh diri. Saya sudah menulis surat terakhir untuk orang tua saya, dan saya sudah siap mengakhiri semuanya. Bapak Ibu, sebelum dia melakukan itu, dia mengambil handphonenya, lalu dengan tidak sengaja dia buka media sosialnya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang muncul? Kalimat sederhana dari pendeta ini. Dia bilang, kalimat Bapak sebenarnya sederhana sekali. Tapi waktu itu, dia bilang, saya merasa Tuhan berbicara sendiri kepada saya. Tulisan itu membuat saya menangis. Dan Bapak Ibu tahu, malam itu dia nggak jadi bunuh diri. Dia berkata, Tuhan pakai postingan Bapak itu, malam hari itu, menyelamatkan saya. Terima kasih Pak. Pak Pendeta itu membaca ulang itu dengan mata yang mulai basah. Ada rasa haru, rasa syukur. Bapak Ibu tahu dia bahkan tidak ingat postingan apa yang dia maksud. Tapi kemudian dia cari arsip yang lama. Lalu dia sadar, ini loh. Satu kalimat sederhana. Kalau hari ini terasa terlalu berat untuk dijalani, ingatlah Tuhan masih bekerja. Bahkan ketika kita berhenti mengerti. Hanya satu kalimat Bapak Ibu. Tidak panjang, tidak dirancang untuk viral, tapi Tuhan memakainya untuk menahan seseorang di tepi kehancuran hidupnya. Satu jejak digital yang sederhana bisa jadi saluran kasih Kristus yang menyelamatkan. Bapak Ibu, dunia digital bisa membuat yang jauh menjadi dekat.
Satu postingan, satu pesan, satu kalimat bisa menembus jarak ratusan kilo, bahkan ribuan kilo, dan menyentuh hati seseorang yang sedang berteriak dalam diam. Lewat dunia digital, kasih Tuhan itu bisa sampai kepada orang yang bahkan belum pernah menginjakkan kaki di gereja, Bapak Ibu. Nah, itu kekuatan dari dunia digital. Tapi itu juga kekuatan dari terang, jejak terang yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika hidup kita dipakai Tuhan untuk memantulkan terangnya, memantulkan kasihnya di dunia yang paling gelap ini. Dunia digital bisa membuat yang jauh menjadi dekat. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, dunia digital bisa membuat yang dekat menjadi jauh. Benar nggak Bapak Ibu? Kita bisa duduk sebelahan di meja makan, tapi masing-masing sibuk dengan HP kita. Kita bisa bicara dengan banyak orang, tapi nggak benar-benar mendengar. Mungkin kita sedang mendengarkan istri atau anak kita atau pasangan kita berbicara, tapi tidak benar-benar mendengar. Kita bisa tahu kisah hidup orang lain yang sedang viral di media sosial, ya, sedang viral. Dan ini jadi introspeksi diri saya juga, Bapak Ibu. Saya bisa tahu kisah hidup orang lain yang saya layani di dunia digital, tapi tidak tahu isi hati anak saya sendiri di rumah. Bapak Ibu, kita bisa tampak aktif, tapi kehilangan kepekaan terhadap orang-orang yang membutuhkan kasih kita di depan mata. Dunia digital bisa membuat hati kita dingin, sibuk dan apatis. Namun Bapak Ibu, kasih Kristus seharusnya tidak membuat kita menjauh, tetapi mendekat. Kasih itu bisa mengubah cara kita hadir, membuka mata kita untuk melihat orang yang tidak kita perhatikan selama ini. Bapak Ibu, satu pendeta yang lain pernah bercerita. Dia bercerita tentang pengalaman dia pertama kali terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu, ketika muda dia menerima Tuhan Yesus. Lalu satu hari kemudian, Bapak Ibu, satu hari kemudian dia melewati jalan yang selalu dia lewati selama ini. Kemudian ketika dia melewati seorang gelandangan yang kotor, kumal gitu, yang kurus gitu ya. Lalu ketika dia melewati, tiba-tiba dia seakan mendengar suara Tuhan berkata, balik, balik, balik. Balik gitu. Lalu dia coba jalan lagi. Terdengar lagi suara, balik, balik, balik. Lalu ketika dia berbalik, dia melihat gelandangan tersebut. Lalu entah kenapa dia hari itu tergerak oleh kasihnya. Lalu dia menolong gelandangan itu, memberi dia makan ya, membelikan dia makan. Lalu kemudian duduk di sampingnya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ketika dia duduk di sampingnya, ngobrol dengan gelandangan tersebut, dia baru tahu. Bapak Ibu tahu, gelandangan itu sudah ada di tempat itu 7 tahun. Dan ini yang menampar pendeta tersebut. Selama 7 tahun dia lewat jalan yang sama tanpa memperhatikan gelandangan tersebut. Selama 7 tahun dia selalu lewat jalan itu dan dia tidak pernah memperhatikan ada seorang gelandangan di situ. Namun hari itu sesuatu dalam dirinya berubah. Ia baru berkata, saya baru sadar. Kasih Kristus itu bukan hanya membuat saya diampuni. Saya ulangi Bapak Ibu. Dia berkata begini, saya baru sadar kasih Kristus itu bukan hanya membuat saya diampuni, tetapi membuat saya bisa melihat orang lain seperti Kristus melihat saya. Kasih Kristus mengubah cara ia melihat sesama. Bapak Ibu, kisah ini juga sebenarnya tentang kita, bukan? Tanpa sadar, kita pun sering melewati begitu banyak 7 tahun dalam hidup. 7 tahun tanpa benar-benar melihat. 7 tahun tanpa benar-benar hadir. 7 tahun sibuk dengan dunia digital kita, tetapi tidak dengan manusia. Dunia digital membuat kita cepat tahu tentang banyak hal, tapi lambat memperhatikan orang di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika pendeta itu berkata,
Kasih Kristus bukan hanya membuat saya diampuni, tapi membuat saya bisa melihat seperti Kristus melihat saya. Dan kalimat itu menjadi undangan bagi kita semua Bapak Ibu, untuk berhenti sejenak, menengok sekitar kita, kembali belajar hadir bagi sesama. Bapak Ibu, biarlah jejak yang kita tinggalkan, baik di dunia digital maupun di dunia nyata, bukan jejak kegelapan, tapi jejak kasih, perhatian, jejak kebaikan yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan merangkum khotbah saya hari ini. Kasih Kristus bukan hanya menjangkau lewat layar, tapi menuntun kita untuk hadir di dunia nyata. Itulah kuasa Injil yang sejati. Kasih yang menebus jarak yang jauh, tapi juga kasih yang menebus hati yang dekat. Kasih yang menjangkau mereka yang jauh, kasih yang membuat kita peduli pada mereka yang dekat. Bapak Ibu, jejak digital kita mungkin diingat dunia. Jejak digital kita mungkin diingat dunia. Tetapi jejak kasih kita akan diingat di surga. Dunia mungkin mengingat kesalahan kita, tapi Tuhan memperhitungkan setiap kebaikan kecil yang lahir dari hati kita yang mengasihi. Apa yang tidak terlihat oleh manusia tidak pernah luput dari perhatiannya. Jejak kasih kita akan diingat di surga. Dan Bapak Ibu, yang terakhir, biarlah setiap kata yang kita tulis, setiap pesan yang kita kirim, setiap tindakan yang kita lakukan, baik di dunia digital maupun dunia nyata, biarlah itu menjadi pantulan kasih Kristus yang membawa terang bagi dunia yang gelap ini. Dunia digital memang membuat yang jauh menjadi dekat, tapi kiranya kasih Kristus yang hidup dalam kita menjadikan yang dekat juga benar-benar terasa dekat, karena kita mau hadir, kita mau peduli dan mengasihi mereka. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman yang telah mengingatkan kami pada hari ini. Firman yang menyingkapkan hati kami apa adanya, namun sekaligus menuntun kami kepada kasih-Mu yang memulihkan. Tuhan, Engkau tahu setiap jejak yang pernah kami tinggalkan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Engkau tahu kata-kata kami yang pernah melukai, keputusan yang kami sesali, hal-hal yang ingin kami hapus dari rekam jejak hidup kami, tapi tidak sanggup kami perbaiki sendiri. Hari ini kami bersyukur Tuhan, sebab apa yang tidak bisa kami hapus, Engkau hapus melalui salib Kristus. Di mana rasa bersalah ingin menahan kami, kasih-Mu membebaskan. Di mana rasa malu ingin menutupi hati kami, anugerah-Mu menutupi kami. Dan di mana rasa takut membelenggu kami, kasih-Mu memberi keberanian yang baru. Tolong kami ya Tuhan, agar setelah kami mendengar firman, kami tidak kembali hidup seperti sebelumnya. Bentuklah hati kami supaya setiap jejak hidup yang kami tinggalkan memancarkan karakter Kristus yang lembut, penuh kasih dan memulihkan. Ajar kami Tuhan menahan mulut kami, menahan jari kami, menimbang sebelum berbicara, memilih untuk menjadi saluran damai. Pakai setiap hal kecil dalam hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya meninggalkan jejak digital yang baik, tapi juga meninggalkan jejak kasih di dunia nyata. Buka mata kami Tuhan, agar kami peka terhadap orang sekitar kami yang membutuhkan perhatian, penghiburan, atau sekedar kehadiran kami. Biarlah kasih Kristus yang telah mengampuni dan memulihkan kami juga terpancar melalui cara kami hadir bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.